Anda kembali di Sindo Morning Show. Sindo Morning Show, pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor KPU Buton, Tengah Sulawesi Tenggara ini berlangsung ricuh. Ya, warga menuding KPU sengaja mengulur-ulur waktu hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu batal digelar. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar 24 Februari lalu. Masa curiga ada upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ulur jadwal PSU. Karena kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundangan 10 hari itu akhirnya PSU batal. Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Ya, jadi pada saat setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara: DPRD provinsi, DPD, dan DPR RI. Masa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Ya, di Depok, Jawa Barat, pemirsa, ini puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPUD Depok yang dinilai ini tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Hasil pemilu yang tentu itu merugikan karena KPU sendiri sudah menyalahkan undang-undang KIT karena itu sangat membohongkan sekali hasilnya, di mana hampir semua terutama caleg-caleg Ganjar angka-angkanya diturunkan. Ini menjadi problem dan kita akan melakukan proses hukum. Akibat dari aksi unjuk rasa ini sempat membuat ruas Jalan Margonda arah ke Jakarta mengalami kemacetan. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, puluhan personel kepolisian disiagakan di lokasi unjuk rasa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut keadilan ditegakkan digelar mahasiswa dengan menggeruduk gedung Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ya, aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa atas masih tumpulnya hukum di Indonesia. Satu hal yang paling disoroti pengunjuk rasa adalah divonis bebasnya Direktur PT Sultan Rafli Mandiri Muhammad Palmar Lubis oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Padahal, Palmar merupakan terdakwa atas perkara pertambangan emas di luar kawasan izin usaha pertambangan. Massa menuding adanya kejanggalan dalam vonis tersebut. Untuk itu, massa mendesak Komisi Yudisial segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Hakim PN Ketapang dan 2 hakim anggota. Selain Komisi Yudisial, massa juga menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Agung. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali mendatangi KY dan MA dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
kerugian yang dirasakan oleh gerakan ini yang kami bangun dari Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk bagaimana mendesak Mahkamah Komisi Yudisial untuk bagaimana mereview kembali setiap kinerja daripada lembaga penegakan hukum, dalam hal ini pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk hal itu agar konsisten dalam setiap melakukan penanganan serta proses dalam ranah peradilan, yang kemudian ada pihak-pihak yang tidak dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial ataupun lembaga ataupun pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia. Sementara itu pemirsa, sidang perdana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, dalam pembacaan surat dakwaan, SYL didakwa memeras 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta dua anak buahnya, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagio dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian Kementan Muhammad Hatta menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementan RI. Syahrul menggunakan uang haram yang diterimanya untuk keperluan pribadinya, diantaranya keperluan umroh ke luar negeri dan membeli kado undangan. Intinya saya akan ikuti semua proses hukum, dan kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima apa yang ada. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang RI 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga karena suara dicuri caleg lain, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem ini mengamuk dengan membanting kursi di kantor kecamatan Sumbersari, Jawa Timur. Ya pemirsa, caleg Nasdem juga menahan truk yang akan menyerahkan surat suara ke KPU Jember. Seorang calon anggota legislatif dari Partai Nasdem emosi hingga membanting kursi di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Calon anggota DPRD Jember ini mengamuk karena meminta pertanggungjawaban dari petugas PPK terkait adanya pencurian suara dari caleg Nasdem. Cek antar petugas PPK dan caleg Nasdem pun tak terhindarkan. Kon guru ning Bawaslu aku wis tau dadi staf Panwaslu, paham? Ya. Dadi gak usah macak dadi koyo pejabat dhuwur dene sing moro, tau lah kowe. Beruntung salah satu komisioner Bawaslu Jember mendatangi lokasi untuk menenangkan caleg yang berseteru. Hingga mereka kemudian mengutarakan kasus yang menimpanya kepada komisioner Bawaslu Jember. 24 jumlah partai, kemudian setelah ada penandatanganan itu oleh saksi-saksi, ini suara partai menjadi 569, berkurang 55 suara masuk ke caleg nomor 7. Terkait dugaan pencurian suara ini, Devi Aulia Rahim, anggota Bawaslu, berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan terlebih dahulu melaporkan secara resmi ke Bawaslu. Bawaslu juga akan memproses dugaan suap dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Jember. Akibat dugaan pencurian ini, truk pengangkut suara yang akan menyerahkan hasil suara ke KPU Jember diblokade caleg Nasdem.